Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Para peserta didik yang berbahagia, kali ini kita akan membahas materi tentang kejujuran sebagai cermin kepribadian. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan para peserta didik bisa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum dilanjutkan kepada pembahasan, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan sebagai pretest atau tes awal. Silakan para peserta didik untuk menjawabnya dengan cepat. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari jujur? Silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pembagian atau macam-macam dari sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali? Silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja dalil-dalil tentang kejujuran? Silakan dijawab. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Sebutkan hikmah dari berperilaku jujur. Baik, mungkin ada di antara kalian yang sudah bisa menjawab dengan cepat. Tapi ada juga mungkin yang lupa ingat. Tapi yang penting, jangan sampai ada yang lupa ingatan ya. Para siswa dan siswi sekalian, mari kita memulai pembelajaran ini dengan pertama tentang pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidq atau siddiq yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzibu. Secara istilah, jujur atau as-sidq bermakna pertama kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Adapun pembagian atau macam-macam sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 3. Pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur dalam jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zohirnya menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Orang yang beriman, perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar
bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatannya, atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Para siswa dan siswi sekalian, adapun dalil tentang kejujuran, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, akan disampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentu saja yang disampaikan adalah hanya beberapa saja. Pertama, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun kandungan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 tersebut, ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berhubungan dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Adapun hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kejujuran, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Para siswa dan siswi sekalian, manakala kita membiasakan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan beberapa hikmah dari perilaku jujur tersebut. Antara lain adalah, pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongan karena memang kita tidak berbohong. Yang kedua,
mendapatkan kemudahan dalam hidup. Ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Keempat, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Para siswa dan siswi yang berbahagia, dari pembahasan di atas ada beberapa catatan sebagai rangkuman. Pertama, jujur atau as-sidqu adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan dusta atau al-kadzibu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. Ketiga, jujur adalah sifat para nabi dan Rasulullah. Sedangkan bohong atau dusta adalah ciri atau sifat orang munafik. Keempat, kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara kedustaan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin, baik di dunia apalagi di akhirat. Kelima, diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal saja, yaitu ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya. Ketika seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada. Ketika ucapan dusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk senantiasa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.